وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Jadi tadi kita sudah dengar pertanyaannya, apakah sah sholat di belakang imam yang bacaan Qur'annya, iya, Masya Allah, bukan Masya Allah ya, innalillah, kacau sekali, kacau sekali. Kita bilang sholatnya sah, sholatnya sah, dan kesalahannya bagi imamnya, dosanya. Ada hadis yang saya pernah dapatkan dalam riwayat Imam Ahmad. Ini untuk tuntunan untuk semua kita yang sholat di belakang imam yang bermasalah bacaannya. Yaitu dalam hadis Abu Hurairah, sekali lagi riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud. Nabi SAW berkata, yusalluna bikum, mereka sholat mengimami kalian. Mereka sholat mengimami kalian. Fa'in asabu falakum walahum, kalau mereka benar di dalam sholatnya itu, maka pahalanya bagi mereka dan untuk kalian juga, makmum. Tapi wa'in akhta'u, kalau mereka salah, imamnya salah, falakum wa alaihim, maka pahalanya kalian tetap dapat, dosanya atas mereka. Ini Masya Allah untuk kita, supaya kita tenang. Walaupun kalau kita bisa menasihati imamnya, alhamdulillah, kita nasihati di atas albir petaqwa, ya kan? Dengan cara jangan di depan umum. Kita bisa duduk saat yang tepat, apakah datang ke rumahnya, ya, atau bagaimanalah kita tahu bagaimana cara menasihatinya, ya. Kita katakan bahwa bagus kalau kita perbaiki bacaan Al-Fatihah tadi yang kita baca begini, kita sampaikan. Dan sebenarnya Masya Allah, para imam itu bisa kalau kita nasihati dengan berdua. Karena banyak kita pernah dapatkan seperti itu, kalau dikasih tahu imamnya ternyata, oh iya, nanti saya perbaiki. Alhamdulillah seperti itu. Tinggal pilih caranya bagaimana. Ya, karena kadang sebagian kita imamnya salah. Ya, misalnya pernah di masjid ada imam baca la tarawunnal jahim, seharusnya kan la tarawunnal jahim, dia baca la panjang. Kadang sebagian jemaah bilang latar, begitu. Iya, itu kadang imamnya agak tersinggung seperti itu. Ya, apalagi berulang-ulang diperbaiki seperti itu. Apalagi dia orang tua, tambah lagi. Iya, seperti itu. Makanya kita lihat saja. Jelas kalau memang kita tidak bisa menasihatinya, tidak perlu kita bersedih. Tadi sudah ada hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Anda sampaikan kepada kita. Iya, itu wallahu alam. Oh, yang berikutnya? Apakah ada dalilnya itu anjuran mandi sebelum sholat subuh? Kita siapa? Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Ya, saya tanya begitu karena ada anjuran untuk perempuan yang darah istihadahnya keluar, bukan darah haid, dia selalu keluar darah istihadahnya, maka dia disunahkan untuk mandi di setiap kali sholat. Dianjurkan kalau dia mampu, dia akhirkan sholat duhur, dia mandi sebelumnya dan langsung nanti sholat asar setelahnya. Demikian pula maghrib, diakhirkan, dia mandi sebelum sholat maghrib dan langsung sholat isya. Di sebelum sholat subuh dia mandi. Ini kalau Nabi bilang kalau mampu dia lakukan jamaah suri. Makanya saya tanya, perempuan atau laki-laki? Ya, kalau laki-laki wallahualam tidak ada, saya tahu ada anjuran mandi sebelum subuh, kecuali kita junub, bukan dianjurkan, wajib kita mandi. Iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wa iyyakum. Baik. Silakan. Silakan. Saya ada 2 pertanyaan. Silakan satu-satu ya, supaya saya tidak lupa. Itu Ustaz, kalau imam tiba-tiba beruzur dalam keadaan berdiri kan langsung diganti yang belakang kalau imamnya keluar. Bagaimana Ustaz kalau imamnya dalam keadaan sujud atau rukuk?
atas ini imam tiba-tiba berdiri atau harus duduk nakode yang di belakangnya atau bagaimana kira-kira sebenarnya? Baik, Masya Allah. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau imamnya batal sholatnya? Kan kalau dalam keadaan berdiri kan kita lihat, nanti kan langsung dari belakang maju. Sekarang ada kasus, gimana kalau batalnya saat sujud? Lagi sujud kentut. Iya, gimana ini? Tetap harus dia keluar dan dia kasih kode. Kalau tidak cukup dengan isyarat tangan kepada orang di belakangnya, boleh dia berbicara. Kan dia sudah tidak sholat, dia sudah batal sholatnya. Boleh dia berbicara, ganti saya batal. Tidak apa-apa. Itu namanya untuk maslahat sholat. Apalagi dia sudah tidak dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat saja, kalau untuk maslahat sholat, boleh kita berbuat, boleh kita bergerak. Kalau untuk masalah sholat, misal Nabi SAW di antara kasus beliau bilang, uqtulul aswadain fi sholat, bunuh dua yang hitam walaupun dalam sholat. Itu maksudnya ular ataupun kalajengking. Ada ular lewat mau mendekati kita lagi sholat, apakah harus batalkan sholat? Tidak perlu, bunuh saja ularnya baru lanjut sholat. Bunuh saja kalajengkingnya baru lanjut sholat, daripada sebentar naik di kaki kita baru kita begini-begini. Iya, boleh dibunuh, boleh dibunuh. Ini namanya untuk masalah apa? Sholat. Iya, boleh. Tapi kalau selain masalah sholat, tidak boleh. Ini dalam keadaan sholat. Ini kan imam sudah batal, boleh dia berbicara. Boleh dia berbicara. Itu wallah alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.